Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuriza dari kelas 3B Manajemen Bisnis Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai resume saya dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6, di mana di sini menjelaskan untuk pertemuan pertama menjelaskan mengenai apa itu lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non-keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam. Nah, di dalam lembaga keuangan syariah ini juga tidak boleh terdapat unsur maghrib. Nah, apa sih itu maghrib? Maghrib itu ada maisir, goror, haram, riba, dan batil. Mana peran lembaga keuangan syariah saat ini semakin dibutuhkan untuk kegiatan menabung, pembiayaan, investasi, asuransi, dan lain-lain. Lembaga keuangan syariah juga berperan penting dalam sistem keuangan ekonomi modern untuk melayani masyarakat. Adapun tujuan dari lembaga keuangan syariah ini yaitu untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan beretika, di mana layanan lembaga keuangan syariah juga menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum syariah seperti perbankan, investasi, pembiayaan, dan asuransi. Lalu kita masuk ke pertemuan kedua, di mana di sini menjelaskan tentang lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, spesifiknya lagi di sini tuh sebenarnya menjelaskan tentang jenis-jenis dari lembaga keuangan syariah itu sendiri, di mana ada bank syariah. Nah, bank syariah ini merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung goror, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, lalu kita masuk ke yang bagian non-bank, di mana di dalamnya ada tempat gadai syariah. Selain bank, tempat gadai juga termasuk lembaga keuangan syariah yang sudah beroperasi di Indonesia. Tempat gadai umumnya menyediakan layanan pembiayaan uang dengan jaminan barang atau surat berharga sebagai salah satu persyaratan. Biasanya nasabah yang ingin meminjam uang ke lembaga keuangan syariah ini wajib menyerahkan suatu barang untuk dijadikan jaminan atau sebagai barang yang digadaikan. Kedua, ada koperasi simpan pinjam. Nah, di koperasi simpan pinjam ini merupakan lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha berupa penerimaan simpan maupun pinjam. Umumnya sumber modal koperasi simpan pinjam berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dari setiap anggota yang bergabung di dalamnya. Selain itu, modal koperasi simpan pinjam juga berasal dari modal pinjam kepada koperasi atau badan usaha lainnya. Lalu berikutnya ada lembaga asuransi syariah, di mana menurut Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK, asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta yang penerapan dan prinsip hukumnya sesuai dengan syariah Islam. Lembaga keuangan syariah ini dapat diniatkan sebagai ikhtiar persiapan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya resiko. Asuransi syariah umumnya dijalankan berdasarkan 3 jenis akad, diantaranya akad mudharabah, akad tabarru, akad mudharabah musyarakah, dan akad wakalah bil ujroh. Sama seperti asuransi konvensional, lembaga keuangan syariah yang satu ini terdiri atas beberapa produk, yaitu asuransi pendidikan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada lembaga pembiayaan syariah. Mungkin kita sering mendengar lembaga keuangan syariah yang menawarkan berbagai jenis pembiayaan, mulai dari pembiayaan kendaraan, pembiayaan pendidikan, peserta, dan lain-lain. Lembaga pembiayaan syariah biasanya menyediakan layanan dengan jaminan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Nah, untuk pertemuan yang ketiga di sini kita membahas mengenai reksadana syariah, di mana reksadana merupakan instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk dikelola dalam portofolio sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam reksadana, dana investasi pada instrumen yang halal dan tidak melibatkan riba
spekulasi atau aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Perusahaan reksadana syariah juga bekerja dengan mengumpulkan dana dari investor lalu menginvestasikan dana tersebut dalam aset yang sesuai dengan prinsip syariah seperti saham, sukuk, atau real estate. Lalu adapun karakteristik dari reksadana syariah di mana pertama dari prinsip syariahnya, semua investasi harus sesuai dengan hukum Islam, menghindari riba, gharar atau ketidakpastian dan praktik yang haram. Lalu berikutnya ada diversifikasi, di mana dana diinvestasikan dalam berbagai aset untuk mengurangi resiko seperti saham, sukuk, dan properti. Lalu ada manajemen profesional, dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman dan memenuhi prinsip syariah. Lalu berikutnya ada transparansi, di mana perusahaan reksa dan syariah wajib memberikan laporan kinerja secara berkala kepada investor. Lalu Dewan Pengawas Syariah, di mana terdapat lembaga atau individu yang memastikan bahwa seluruh aktivitas investasi sesuai dengan prinsip syariah. Lalu berikutnya ada tata cara berinvestasi di reksadana syariah. Nah, pertama pilih produk, di mana cari reksadana syariah yang sesuai dengan tujuan investasi. Lalu berikutnya buka rekening, lalu daftarkan diri pada perusahaan manajer investasi atau melalui bank yang menyediakan reksadana syariah. Terakhir, isi formulir, lengkapi dokumen dan formulir yang diperlukan. Lalu yang terakhir ada tata cara dari berinvestasi di reksadana syariah, di mana pertama kita akan dimintai setor dana. Dilakukan penyetoran dana sesuai dengan minimum investasi yang ditetapkan. Lalu berikutnya dapat unit penyertaan. Setelah investasi dilakukan, Anda akan menerima bukti unit penyertaan sebagai tanda kepemilikan. Lalu pantau kinerja secara berkala, periksa kinerja investasi melalui laporan yang disediakan. Nah, berikutnya untuk pertemuan berikutnya yaitu pertemuan keempat. Di sini kita membahas mengenai pasar uang syariah, di mana pada dasarnya pasar uang itu adalah tempat terjadinya jual beli uang, di mana ada dua jenis uang yang diperjualbelikan di dalam, yaitu pertama ada uang kartal dan uang giral. Nah, untuk uang kartal contohnya yaitu uang rupiah, di mana itu adalah uang yang kita gunakan sehari-hari. Nah, lalu berikutnya ada uang giral. Untuk uang giral itu contoh di dalamnya itu ada seperti cek ataupun sertifikat. Contoh dari transaksi jual beli uang ini adalah pertukaran valuta asing atau uang dolar ditukar ke uang rupiah. Nah, contoh ini termasuk ke dalam transaksi al-syar. Dan adapun jangka waktu dari pasar uang ini adalah lebih pendek dibandingkan dengan pasar modal. Nah, untuk pertemuan yang kelima di sini kita membahas mengenai pasar modal syariah, di mana pasar modal syariah merupakan segmen dari pasar modal konvensional yang mengoperasikan instrumen-instrumen keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK, pasar modal syariah ini mencakup seluruh instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dan produk-produk keuangan lainnya. Nah, dalam pasar modal itu juga dibagi menjadi dua kelompok, ada saham dan obligasi, di mana saham itu adalah kepemilikan, di mana saham itu bisa disebut saham apabila dalam suatu perusahaan. Nah, ketika kita membeli saham di suatu perusahaan sama dengan kita berinvestasi di dalam suatu perusahaan. Ketika kita berinvestasi dalam suatu perusahaan, metode yang diterapkan di dalam yaitu metode dalam bentuk bagi hasil. Jadi ini termasuk dalam bentuk syariah. Nah, lalu berikutnya ada obligasi. Obligasi itu adalah kewajiban, di mana obligasi ini ketika ditawarkan kepada seorang investor, maka dia harus melepas investasinya dan berpindah ke obligasi. Di mana di sini dalam pandangan di luar perusahaan, ketika kita melihat saham dan obligasi itu lebih menguntungkan obligasi ketimbang saham. Karena ketika ada naik turunnya penghasilan suatu perusahaan,
yang lebih dirugikan itu adalah investor, bukan pemegang sertifikat obligasi. Nah, ada pun juga persamaan antara pasar uang dan pasar modal, di mana sama-sama untuk pemenuhan kebutuhan modal, lalu sama-sama ada pihak yang kekurangan dana dan ada pihak yang kelebihan dana. Nah, dari dua bentuk pasar modal dan pasar uang, di sini mereka hanya memiliki satu perbedaan, yaitu di jangka waktu, di mana pasar uang itu memiliki jangka waktu pendek, sedangkan pasar modal itu masuk dalam jangka waktu panjang. Adapun juga resiko dalam berbisnis, yaitu ada untung dan rugi. Dan perlu kita ketahui juga, saham suatu perusahaan bisa dipindah tangankan karena dalam sertifikat perusahaan itu yang untuk investasi tidak menggunakan nama pemilik, tetapi hanya menggunakan nomor seri dan nominal. Jadi ketika ada sertifikat saham yang dijual belikan itu bisa dianggap sah karena itu tadi, dia tidak menggunakan nama pemilik saham sebelumnya, tapi hanya menggunakan nomor seri dan nominalnya saja. Lalu pertemuan yang ke-6, di sini kita membahas mengenai asuransi syariah. Nah, asuransi syariah ini merupakan suatu sistem perlindungan finansial yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam asuransi ini, peserta atau nasabah sepakat untuk memberikan sumbangan atau tabarruk ke dalam suatu wadah bersama yang digunakan untuk melindungi diri dan keluarga dari risiko tertentu. Asuransi syariah itu menekankan pada konsep kerjasama, transparansi, dan keadilan, serta menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. Adapun perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, di mana perbedaan utama antara asuransi konvensional dan asuransi syariah itu terletak pada prinsip operasional dan tujuan dasar masing-masing, di mana asuransi konvensional biasanya berorientasi pada profit dengan mengandalkan premi yang dibayarkan oleh nasabah untuk menanggung resiko. Nah, seringkali disertai unsur riba. Sebaliknya, asuransi syariah berfokus pada kerjasama dan saling membantu di antara para peserta, di mana dana yang terkumpul digunakan untuk saling melindungi dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah. Dalam prinsip-prinsip syariah yang transparansi dan yang adil dan transparan. Ada pun juga pentingnya asuransi syariah dalam kehidupan masyarakat, di mana asuransi syariah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga. Dengan menawarkan produk yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, asuransi ini mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan mengelola risiko finansial secara bertanggung jawab. Selain itu, asuransi syariah juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memfasilitasi investasi yang etis dan mendukung proyek-proyek sosial sehingga menciptakan dampak positif bagi komunitas secara keseluruhan. Nah, dalam asuransi ini juga peserta asuransi harus memperhatikan ada beberapa hal yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi syariah, di mana itu pertama, ketika pihak nasabah asuransi melakukan kesalahan ketika berjalannya ini asuransi, terjadi kesalahannya itu dalam dirinya dia sendiri, yaitu seperti disengaja, lalu terjadi bencana alam dan lain sebagainya. Dan untuk menjadi peserta asuransi syariah ini tidak harus orang yang beragama Islam, tetapi di luar agama Islam, nasabah pun, maksudnya non muslim, bisa menjadi peserta dari asuransi syariah ini juga. Sekian pemaparan resume dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.